bagi para dosen. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu dari desainer asal Inggris, adalah Neville Brady. Neville Brady lahir di London pada tanggal 23 April 1997. Ia adalah seorang desain grafis Inggris, tipografer, dan art director. Neville Brady adalah alumnus London College of Printing dan Harsney College of Art, dan dikenal karya-karyanya ketika bekerja di The Face Magazine pada tahun 1981 hingga 1986, dan Arena Magazine pada tahun 1987 hingga 1990. Neville Brady mendesain cover album artis seperti Cabaret Voltaire dan Depeche Mode. Pada tahun 1994, dia membangun perusahaan dengan nama The Company Research Studio dan merupakan anggota pendiri dari Phoneworks. Saya adalah ketua baru dari Communication Art dan Design Department di Royal College of Art. Awal kehidupan dan pendidikan Neville Brady. Ia lahir di Southgate, London pada tanggal 23 April 1997. Ia studi di Mihenden Level Art pada tahun 1975. Brady melanjutkan Fine Art Foundation course di Harsney College of Art. Dan pada tahun 1976 Brady memulai BA. Pada tahun 1977, punk rock mulai memasuki London dan memiliki pengaruh yang kuat dan memiliki dampak yang besar pada pekerjaan Brady dan motivasinya. Dia tidak diterima dengan baik oleh tutor. Pada satu titik ia hampir dikeluarkan dari perguruan tinggi untuk menempatkan The King's Head pada desain samping perangko. Bagaimanapun, dia mendapatkan kesempatan untuk mendesain poster untuk konser mahasiswa di perguruan tinggi, terutama untuk PRUBU yang didukung oleh The Human League. Terlepas dari perangko, Brady tidak hanya dimotivasi oleh energi dari punk. Tahun pertama tesisnya telah berbasis di sekitar perbandingan antara Deism dan pop art. Tahun 1980 hingga 1993, awalnya Neville Brady bekerja di record cover design. Brady mempopulerkan namanya melalui kerjanya sebagai art director untuk majalah The Face Magazine ketika pertama kali terbit pada tahun 1980. Ia juga bersama majalahnya dan surat kabar telah memasukkan arah City Limits, Slay, Perlui, Octal, dan Arena bersama-sama dengan tampilan baru yang radikal untuk dua surat terkabar terkemuka Inggris, The Guardian dan The Observer. Pada tahun 1988, James and Hudson diterbitkan pertama, volume 2 tentang pekerjaannya yang menjadi penjualan buku desain terbaik. Di antara proyek-proyek lain yang tak terhitung jumlahnya, pada tahun 1989, atas permintaan sutradara Gerhard Kunen untuk Neville Brady, seniman grafis muda Swiss dan tipografi desainer Cornel Windlin, kemudian bekerja dan disebut Brady Neville Studio, merancang corporate identity untuk Haus der Kultur und der Welt di Berlin, Jerman. Selanjutnya, Brady, Windlin, dan staff Simon Steins, Giles Dunn, dan lain-lain mengunjungi Berlin lebih dari sekali pada proyek, mengibarkan beberapa kolaborasi dengan Berlin berbasis seniman grafis dan tipografi desainer Kolja Gruber dan artis Nina Fischer untuk Haus der Kultur und der Welt tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1944 hingga sekarang, Neville Brady juga masih terus bekerja sebagai desainer grafis dan bersama-sama dengan mitra bisnis FWA Richards meluncurkan desain praktek sendiri, studio penelitian di London pada tahun 1994. Sejak saat itu, studio telah dibuka di Paris, Berlin, dan Barcelona. Perusahaan ini terkenal karena kemampuannya untuk menciptakan bahasa visual baru untuk berbagai aplikasi, mulai dari penerbitan ke film,
Hal ini juga menciptakan kemasan yang inovatif dan desain website untuk klien seperti Kenzo, identitas perusahaan untuk klien seperti Home Choice, dan screen graphic untuk klien seperti Paramount Studios, filmmaker Mission Impossible. Proyek baru termasuk redesign BBC pada bulan September 2011, The Times pada bulan November 2006, dengan penciptaan Times font baru yang modern. Tipografi berbagi kesamaan visual yang banyak. Font baru pertama di surat kabar sejak diperkenalkan Time. Pada tahun 1932, font baru pertama di surat kabar diperkenalkan Times New Roman. Perusahaan juga menyelesaikan proyek identitas visual untuk seni kontemporer yang terkenal, pameran Net Blanche pada tahun 2006. Neville Brady adalah salah satu anggota pendiri dari Fontworks di London dan merancang sejumlah tipografi terkenal. Dia juga ikut bertanggung jawab atas menghasil proyek Fusef, grup pengaruh antar majalah, desain grafis, dan desain tipografi. Termasuk publikasi dengan artikel yang berkaitan dengan tipografi dan sekitar publikasi dengan artikel yang berkaitan dengan tipografi, font baru yang unik dalam beberapa bentuk, dan poster yang dirancang oleh desainer yang biasanya menggunakan sedikit font yang mereka sertakan. Pada tahun 1990, ia juga mendirikan The Font Library bersama dengan Eric Spiekerman. Font penting termasuk font diperbarui untuk surat kabar Times, Modern Times, New Deal, seperti yang digunakan dalam judul film yang enemies umum dan industri ya. Karya Neville Brady yaitu The King's Head Sideways on Postage Stamp, one of Cabaret Voltaire Records cover, The Fast Magazine, Arena Magazine. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian.